Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pada mata kuliah Manajemen Belanja Daerah akan menjelaskan tentang Value for Money atau VFM. Dengan dosen pengampu Bapak Faiz Arif Jamil dan kelompok 10 yang beranggotakan Hairi Lutfi, Teni Al-Sakinah, dan Rosalia Wilda Cahyani. Dengan subcapture yang pertama, definisi dan konsep good governance value for money, kedua elemen dasar value for money, dan ketiga indikator kinerja dan pengukuran value for money, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Hairi Lutfi. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai definisi value for money. Sektor publik sering dinilai sebagai syarat inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran, dan institusi yang selalu merugi. Tuntunan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Value for money adalah istilah digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi, termasuk tentunya lembaga sektor publik, telah memperoleh manfaat yang maksimum atau the maximum benefit atau belum dari barang-barang dan jasa yang tersedia atau dimiliki. Value for money tidak hanya mengukur biaya-biaya yang berkaitan dengan barang-barang dan jasa tersebut, tetapi juga memperhatikan kombinasi mutu, biaya, penggunaan sumber daya, kesesuaian dengan tujuan organisasi, ketetapan waktu dan kenyataan untuk menilainya. Pencapaian penerapan value for money dalam suatu organisasi memerlukan suatu pertimbangan dalam perencanaannya dan proses penganggaran pada suatu tingkat. Dalam penerapan di bidang pemerintah, menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk merencanakan dan mengimplementasikan program-program dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Selanjutnya yaitu konsep good government dan kaitannya dengan value for money. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan bangsa Indonesia adalah menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dengan demikian, merupakan tanggung jawab dan kewajiban setiap warga negara untuk turut serta dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, aparatur negara merupakan salah satu aktor penting yang memegang kendali proses berlangsungnya tata kelola pemerintah yang baik atau good government. Berhasilnya penyelenggaraan negara sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, dan ketaatan serta disiplin para penyelenggara negara. Aparatur negara di pusat dan di daerah sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dituntut harus berperan dalam mewujudkan clean government dan good government. Kunci utama memahami good government adalah pemahaman atau prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good government. Yang pertama yaitu partisipasi masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara berlangsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Yang kedua yaitu transparansi. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Yang ketiga yaitu peduli pada stakeholder. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Yang keempat yaitu berorientasi pada konsensus. Tata pemerintah yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus yang menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat. Dan bila mungkin konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. 5. Kesetaraan. Semua warga masyarakat memiliki kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraannya. Yang keenam yaitu efektivitas dan efisiensi.
proses-proses pemerintah dan lembaga-lembaga membawakan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Yang ketujuh yaitu akuntabilitas. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban, bentuk dan tersebut berbeda satu dengan lainnya, tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Yang ke-8 yaitu visi strategis. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu, mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejahteraan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Reni Al-Sakinah. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, elemen dasar value for money atau VFM. Konsep value for money. Dedi Nordiawan menyatakan dalam bukunya bahwa value for money merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. Value for money yaitu indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran atau dana yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi efisien dan efektif. Konsep value for money untuk diimplementasikan pada pengukuran kinerja diperlukan pengembangan indikator kinerja. Pengukuran kinerja value for money dapat membuat keseimbangan antara pengukuran hasil dengan pengukuran proses. Indikator efektivitas dalam value for money berorientasi pada hasil dan lebih bersifat kualitatif, sedangkan indikator ekonomi dan efisiensi lebih berorientasi pada proses yang lebih bersifat kuantitatif. Selain konsep value for money, terdapat juga pendekatan yang lebih baru dalam manajemen kinerja sektor publik, yaitu konsep best practice atau best value yang merupakan perluasan dari konsep value for money. Konsep pokok value for money antara lain: yang pertama, ekonomi. Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resource yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran dan boros dan tidak produktif. Kedua, efisiensi, pencapaian output yang optimal dengan input tertentu atas penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Ketiga, efektivitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosalia Wilda Cahyani. Indikator kinerja dan pengukuran value for money. Indikator kinerja dalam suatu organisasi yang menggunakan value for money harus menggambarkan pencapaian tingkat pelayanan pada biaya ekonomis yang terbaik. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan juga dampak. Dalam organisasi pemerintahan, indikator kinerja memiliki peran pertama untuk membantu memperjelas tujuan organisasi, untuk mengevaluasi target hasil yang dihasilkan, sebagai masukan untuk menentukan skema intensif manajerial, memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan, dan yang terakhir, untuk menentukan standar kinerja. Untuk menentukan indikator kinerja, perlu mempertimbangkan komponen sebagai berikut. Yang pertama, biaya pelayanan. Indikator kinerja biasanya diukur dalam bentuk biaya unit.
2. Tingkat penggunaan indikator penggunaan. Pada dasarnya, membandingkan antara jumlah pelayanan pengukuran value for money, nilai input, nilai proses output, outcome, tujuan efektivitas, efisiensi, ekonomi yang ditawarkan dengan permintaan publik. Dan yang berikutnya, kualitas dan standar pelayanan. Indikator input adalah pengukuran sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu proses dalam rangka menghasilkan output. Proses tersebut dapat berupa program atau kegiatan. Ukuran input mengindikasikan jumlah sumber daya yang dikonsumsi untuk suatu program, aktivitas, dan juga organisasi. Pengukuran input dilakukan dengan cara membandingkan input sekunder dengan input primer, atau dengan kata lain, sama dengan pengukuran ekonomi untuk mengetahui biaya per unit input.